Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Andi Rusni SEMM yang telah memberikan tugas kepada kami untuk menjelaskan mengenai bab kompensasi dan motivasi kerja. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok yang telah berkontribusi. Perkenalkan, nama saya Faisal Jaya sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan bab mengenai kompensasi dan motivasi kerja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja teman-teman kita ke penjelasannya. Nah, pertama teman-teman, kita akan mengetahui dulu secara umum apa sih pengertian dari motivasi itu sendiri. Jadi motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan mengenai apa sih pengertian motivasi. Jadi motivasi itu adalah dorongan atau sebuah situasi kondisi yang terjadi karena adanya yang menyebabkan melakukan sesuatu secara senang dan bahagia karena adanya dorongan itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan motivasi. Nah, apa sih pendekatan-pendekatan motivasi itu? Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan tradisional, pendekatan hubungan manusia, pendekatan sumber daya manusia, dan pendekatan kontemporer. Itulah teman-teman beberapa pendekatan-pendekatan yang kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi ini ada beberapa. Yang pertama, teori kebutuhan, teori atau existence, readiness, growth dari Alder, teori insting, teori drive, teori lapangan, teori faktor, dan teori X dan Y. Nah, teman-teman, teori-teori ini dapat kita lihat di berbagai macam sumber dan sangat banyak penjelasannya. Tapi yang perlu kita ketahui dari prinsip teori motivasi itu adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah dia merasakan adanya keadilan tersebut yang diberikan kepada dirinya. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa keadilan itu akan diperoleh dari setiap individu atau setiap kelompok. Dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain, baik orang di sekitarnya, orang di kantor, dan orang-orang di sekelilingnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam motivasi kerja pegawai. Di sini ada 5 prinsip-prinsip dalam motivasi kerja pegawai. Yang pertama, prinsip partisipasi. Kedua, prinsip komunikasi. Kelima, prinsip mengakui andil dan bawahan. Keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Dan yang terakhir adalah prinsip memberi perhatian. Nah, inilah teman-teman prinsip yang perlu kita tanamkan atau yang perlu kita berikan kepada pegawai-pegawai kita untuk menumbuhkan motivasi kerja mereka, yaitu dengan memberikan komunikasi yang baik, dengan memberikan partisipasi yang baik di setiap pekerjaan mereka, dan mengakui bahwa itu adalah bawahan kita atau itu adalah bos kita. Dan terakhir adalah mendelegasikan wewenang dan memberikan perhatian. Selanjutnya, teknik motivasi kerja pegawai. Di sini ada 2 teknik motivasi kerja pegawai. Yang pertama, teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, dan yang kedua, teknik komunikasi persuasif. Nah, ini teman-teman sudah sangat jelas bahwa untuk tekniknya dalam memotivasi kerja pegawai yaitu dengan pemenuhan kebutuhan. Yang perlu kita penuhi teman-teman dalam menumbuhkan motivasi kerja pegawai itu ada 2. Yang pertama, bisa kita penuhi dia dengan kebutuhannya secara jasmani dan rohani dalam setiap pekerjaannya. Dan yang kedua adalah teknik komunikasi persuasif, yaitu selalu memberikan dorongan-dorongan ataupun motivasi-motivasi agar dia selalu berpikir
secara cerdas untuk melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, kompensasi. Nah, apa sih teman-teman kompensasi itu? Jadi kompensasi merupakan salah satu faktor penting dan menjadi perhatian pada banyak organisasi dalam mempertahankan dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas. Di sisi lain, menjadi pertimbangan bagi setiap organisasi dalam menentukan kompensasi karena gaji dan upah serta untuk kompensasi lain merupakan komponen biaya usaha. Adapun tujuan dari kompensasi adalah yang pertama, menghargai kinerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, memperoleh karyawan bermutu, mengendalikan biaya, dan memenuhi peraturan. Nah, itulah teman-teman beberapa tujuan dari kompensasi itu sendiri, yaitu dengan memberikan kompensasi, yaitu akan menimbulkan atau rasa menghargai kinerja dari orang lain, terus orang lain akan merasa bahwa kita memberikan keadilan, mempertahankan karyawan, dan mereka akan merasa dipenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, teman-teman, apa saja sih di sini yang mempengaruhi faktor-faktor kompensasi? Yang pertama, ada 6 faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, yaitu faktor pemerintah, faktor penawaran bersama, faktor standar dan biaya kehidupan, upah perbandingan, permintaan dan persediaan, kemampuan membayar. Nah, itulah teman-teman, ada 6 faktor yang mempengaruhi kompensasi itu bisa berjalan dengan lancar terhadap karyawan, yaitu pertama dari pemerintah, entah itu dari kebijakan terhadap peraturan daerah sehingga bisa menentukan dari pendapatan setiap perusahaan. Yang kedua, penawaran bersama, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, antara perusahaan dan pegawai, dan yang ada standar biaya kehidupan, upah perbandingan, permintaan dan persediaan, kemampuan membayar. Selanjutnya, bentuk-bentuk kompensasi pegawai. Di sini teman-teman ada 2 bentuk kompensasi pegawai. Yang pertama, bentuk kompensasi langsung yang merupakan upah dan gaji, dan yang kedua, bentuk kompensasi yang tak langsung merupakan pelayanan dan keuntungan. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kompensasi yang sering diketahui bahwa di mana ketika kita bekerja sudah pasti kita akan mendapatkan yang namanya gaji dan upah atau gaji pokok lah. Dan yang kedua, bentuk kompensasi yang tak langsung merupakan pelayanan keuntungan. Nah, ini teman-teman adalah sebuah kompensasi yang kita dapatkan karena kita mendapatkan reward atau hasil dari pekerjaan kita yang bagus, maka itu akan memberikan nilai tambahan dari pekerjaan kita. Selanjutnya, tantangan-tantangan dalam kebijakan kompensasi ini. Jadi teman-teman, ternyata ada juga tantangannya. Apa sih? Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja, perekonomian, serikat buruh, kondisi keuangan perusahaan, produktivitas, biaya hidup, dan yang terakhir pemerintah. Nah, inilah teman-teman beberapa tantangan-tantangan yang sering mempengaruhi kebijakan kompensasi. Ini sudah sangat jelas. Yang pertama, tergantung juga teman-teman dari permintaan dan penawaran tenaga kerja apakah sebanding dengan perusahaan. Dan yang kedua, perekonomian, ini sudah sangat jelas, serikat buruh, kondisi keuangan perusahaan, dan produktivitas. Di sini teman-teman, bahwa memang dalam memberikan kompensasi itu ada beberapa tantangannya juga, sehingga pada saat kita memberikan kompensasi itu harus sesuai dengan kebijakan, harus sesuai dengan kemampuan perusahaan agar sebanding antara kompensasi yang telah diberikan dan kerugian ataupun keuntungan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, insentif kerja. Pengertian insentif kerja yaitu suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Yang kedua, kesulitan dalam sistem penentuan insentif kerja. Nah, itu aja teman-teman penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih, dan kami juga mengingatkan kepada teman-teman jika video ini bermanfaat maka bisa dibagikan, dan jangan lupa juga di like, comment, share, dan subscribe.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.